Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani, ya. Baik, alhamdulillah sahabat Qur'ani, tadi 1 sampai dengan 3 ayat telah kita coba baca sekaligus kita kaji hukum bacaan, kemudian hukum tajwid, ya. Masuki ayat keempat, ya, ayat keempat, 5 dan 6, ya. Kita coba minta ini, ya, sahabat Arif, Meftah, dan Melinda, ya. Arif, Meftah, dan Melinda nanti masing-masing membacakan ayat 4, 5, dan 6, ya. Silakan diulang bacaan temannya nanti, ya, masing-masing. Arif, Meftah, dan Melinda. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahu. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Syukran ila akhina semuanya yang udah membacain, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kaji ayat keempat dan 4, 5, dan 6, ya. Di sini dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, ya. Sini kita perhatikan, kita mulai bahas dari huruf ra terlebih dahulu. Nah, sebelumnya udah kita bahas, udah banyak kita jumpai huruf-huruf ra di ayat-ayat sebelumnya. Ketika huruf ra berbaris atas, berbaris fathah ataupun berbaris dhamma, itu maka hukum bacaan huruf ra itu akan menjadi tafkhim, menjadi tebal. Maka ra-nya kita baca ra, wa ra, tebal, ya. Kemudian kita lanjut wa rafa'na, wa rafa'. Tadi dibaca ada yang kebaca mungkin karena ini, ya, kedengaran seperti hamzah wa rafa'na. Ini harusnya dibaca ada semacam penekanan lebih dalam lagi, itu baca wa rafa'na, wa rafa'na. Seperti itu, ya. Karena itu huruf ain. Karena huruf ain dan hamzah ini kalau tidak ada penekanan yang berbeda, maka dia terkesan kedengaran sama. Oleh karena itu, benarnya dalam ucapan itu menentukan benarnya juga dalam bentuk bacaannya itu, ya. Kemudian huruf nunnya, kalau kita perhatikan nunnya itu berdiri tegak panjang, itu berarti huruf nunnya sudah dimasuki ataupun ditambahkan dengan alif. Huruf yang memiliki alif, yang sudah ditambahkan dengan alif, itu menandakan bahwasanya huruf itu sudah menjadi mad atau huruf yang dibaca dengan bacaan sedikit panjang, yaitu mad tabi'i, ya. Maka kita baca wa rafa'na laka dzikrak, agak panjang dikit huruf na-nya, ya, karena mad tabi'i. Kemudian dzikrak, itu kalau kita perhatikan ada huruf dzal. Huruf dzal itu hendaknya dibaca berbeda dengan huruf zai. Kedengaran sama, cuman penekanannya berbeda. Kalau huruf zai itu lebih tebal dibaca, za. Kalau huruf dzal dibaca tipis, za. Seperti itu. Maka kita baca zi di sini. Kecil dia, tipis dia, seperti itu. Kemudian huruf kafnya itu semacam ada hamas, ada semacam angin yang keluar, kita baca zik, zik.
Nah, sebentar begitu ya. Dzikrak. Nah, ro-nya kembali lagi kita jumpai ro yang dibaca tafkhim. Tebal dia dibaca karena berbaris atas. Huruf kaf yang kita wakafkan itu kita baca hamas, ada angin yang keluar, maka itu kenapa kita membacanya dzikrak. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau Al-Qur'an yang di depan sahabat Quran ini sama dengan yang saya baca, itu kalau kita lihat di atas daripada tempat kita wakaf itu ada tanda baca qola. Nah, apa maksudnya qola? Qola itu merupakan tanda baca ataupun rambu-rambu, istilahnya seperti itu ya. Itu merupakan singkatan dari al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat sebelumnya yang ada di atasnya terdapat tanda baca la? La panjang. Itu artinya sebenarnya jangan berhenti di situ. Baiknya dilanjutkan. Nah, cuman kendalanya bagaimana kalau kita tak sanggup untuk membaca melanjutkan? Maka berhenti di sana pun tak apa-apa. Karena sifatnya tanda baca sini tak kala dilarang untuk berhenti di situ, larangannya bukan sifatnya larangan secara syar'i seperti itu. Cuman baiknya kalau bisa lanjutkan, silakan dilanjutkan seperti itu ya. Baik, selanjutnya fa inna ma'al usri yusra. Fa in semacam ada ghunna, ada dengung. Kenapa? Karena di situ ada huruf nun yang tasydid, ada syiddah. Syiddah itu maksudnya ada semacam huruf itu ditahan, jangan langsung dibaca ke huruf itu, tapi ditahan dulu. Misal kalau tak ada tasydid, itu huruf fa'inna itu tidak dibaca fa'inna, tapi fa'ina. Tapi di sini ada tasydid, maksudnya tahan dulu di huruf yang terdapat tasydid, syiddah, seperti ini. Fa'in, kita tahan dulu di huruf itu. Itu setiap huruf yang ada syiddah itu harus ditahan dulu, huruf yang memiliki tanda baca syiddah ataupun tasydid, seperti itu ya. Kemudian dibaca gunnah, didengungkan untuk huruf nun, seperti itu. Kemudian fa inna ma'al huruf ainnya ditekankan, jangan samakan dengan huruf hamzah kita baca ma'al. Nah, itu kurang tepat. Maka kita tunjukkan bahwasanya kalau itu huruf ain ada penekanan yang lebih daripada huruf hamzah. Ma'al. Nah. Kemudian sesudah huruf ain kita temukan di sini alif lam. Itu kenapa kita baca ma'al. Nah, kenapa tidak kita langsung melebur ke huruf ain? Kenapa? Karena alif lam di situ statusnya sebagai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu kita tidak boleh langsung melebur ke huruf ketiga. Seperti halnya alif lam syamsiyah. Maka kita harus baca alnya, intinya seperti itu. Itu kenapa kita baca ma'al. Nah, ya, itu karena alif lam qamariyah. Kemudian usri yusra. Aus, ini sa-nya sin, maka kita baca jangan ada penekanan, jangan pula terlalu tipis. Kalau penekanan maka dia jadi aush. Kalau dia terlalu tipis maka jadi aus. Nah, di sini bacanya standar saja. Aus. Nah, seperti itu saja, standar. Nah, di sini akhirnya kita menemukan huruf ra yang tidak berbaris atas. Nah, huruf ra kalau kita perhatikan dia berbaris bawah. Tadi kalau kita sampaikan huruf ra itu cara bacanya ada dua macam. Satu tafkhim, satu tarqiq. Kalau tafkhim dia berbaris atas, bisa dia A, bisa dia U barangkali. Kalau dia tarqiq berbaris bawah. Seperti huruf ini, huruf ra-nya berbaris kasrah. Maka kita tidak membaca ra-nya itu dengan tebal seperti uri, tidak. Tapi dibaca tipis. Iri, seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, iri, tipis huruf ra-nya. Iri, seperti itu ya. Nah, tarqiq seperti itu. Nah, di sini yusra.
sinnya dibaca standar saja, tidak tebal, tidak pula tipis. Yusra. Kemudian di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak kita baca ini dengan yusron? Sini kan ada fatatain, ada double, seperti itu bacaan, ada an gitu ya. Nah, di sini statusnya sebenarnya adalah ketika ada huruf yang berbaris fathah tain, kemudian berada di posisi waqaf, berhenti, maka itu menjadi mad iwad. Nah, mad iwad itu simpelnya, yang tadinya bacanya harusnya yusron, kita baca yusra. Kita ambil satu saja bacaan, tapi agak panjang dikit, yaitu dua harokat ataupun satu alif. Nah, itu kenapa dibaca yusra. Nah, seperti itu ya. Paham ya rasanya ya? Nah, kemudian ayat selanjutnya itu ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Ya, insyaallah yang satu ini nanti kita bakal kaji, kita coba bahas ya sesudah yang satu ini.